Salam warahmatullahi, jumpa lagi kawanku di channel YouTube saya. Oke, kali ini di video kali ini saya mau membuat inverter super mini ya. Artinya super mini ini kalau istilah kerennya itu jolitif ya. Ini dari trafo mini kecil sekali ini ya. Kecil sekali, ini sekelingking pun nggak ada ya. Tuh. Ini saya nggak zoom, jadi ini kecil sekali ya, sekelingking pun nggak ada nih. Tuh. Ini trafo bekas cas ya, no cas yang kepala charger itu ada ininya trafonya. Nah ini yang saya pakai. Nanti ini akan saya rubah menjadi lampu emergensi. Inputnya 3,5 volt, 3,7 volt, atau pakai baterai 1,5 volt ya. Terus 1,5 volt atau jam dinding itu ya, pakai jam dinding itu. Tapi perbedaannya kalau pakai jam dinding itu dia nyalanya agak redup karena kurang input, tapi kalau kamu 3,7 dia lebih terang ya. Nah, baterai ini ya, ini satu bisa di seri, bisa kan di seri kan 3 volt ya. Pakai baterai ini bisa, tapi nyalanya agak redup. Tapi kalau pakai 3,7 volt dia lebih terang lagi. Oke, sebelum kita mau dirakit, dan yang diperlukan ini ya, ini trafo, kapasitor CHP, ini resistor. Jadi saya mau kasih info ya. Resistor ini nilainya 10 ohm ya, coklat hitam, coklat 1, hitam 0, untuk yang ketiga itu hitam 0, tapi untuk banyaknya angka 0 berarti dia cuman kosong ya, nggak ada, jadi 10 ohm ya. Ini setengah watt. Jadi pakai resistornya itu berapa aja pasti jadi ya. Saya kasih bocoran, pakai resistor berapa aja pasti jadi, mau 10 ohm, 100 ohm, 220, 330, 1K, 2K pasti jadi. Cuman ya, efeknya semakin tinggi nilai resistornya, nanti lampunya itu akan semakin redup ya. Semakin tinggi nilai resistornya semakin redup. Nah, jadi kalau semakin kecil dia lampunya nyalanya akan semakin terang. Maka saya pakai 10 ohm. Wattnya pun berpengaruh ya. Kalau dia pakai setengah watt dia terang, 1/4 watt juga sama terangnya. Tapi kalau pakai 2 watt dia akan sedikit redup karena dia resistannya lebih tinggi ya. Resistannya lebih tinggi kayak ini. Ini penting sekali ya. Mau resistor berapa aja, 110, 220, 330, oke, nggak usah bingung. Banyak yang pakai 1K, 2K, terus 110, 220, 300, semuanya bisa. Yang saya sampaikan, semakin kecil nilai resistornya semakin terang ya. Yang kedua itu saya pakai TIP 41 ya, bisa TP 41, 31, Z44N juga nggak masalah ya. Kali ini saya mau pakai yang TIP 41. Ya, TIP 41. Ya, pokoknya TIP 41, TIP 31 bisa, Z44N juga bisa. Nanti saya coba semuanya nanti ya di video-video terpisah. Ini dan kabel secukupnya ya, hanya ini aja bahannya, simple. Langkah pertama kita ini, nah, trafo CHP ini ada primer, ada sekunder, ada feedback ya. Jadi kuncinya di sini. Ini harus paham dulu mana yang primer, mana yang feedback, mana yang CT. Jadi kita harus
cek dulu satu persatu. Nah, di sini udah ada tandanya ya. Yang garis hitam ini sekunder ya, tapi saya nggak yakin apa ini sekunder atau enggak ya. Pokoknya kita harus cek. Kalau ini benar ya syukur, tapi kalau salah udah pasti gagal pembuatannya. Maka kita cek dulu pakai voltmeter ini ya. Voltmeter saya kasih caranya. Kita akan cari nilai resistor ini, kita tempatkan di ohmmeter ya, di mana aja bisa. Nanti ada angka yang muncul, nanti akan tahu nilainya ya. Kita tes dulu dari yang kaki gede nih. Kalau kaki gede ini biasanya udah pasti primer ya. Dua ini udah pasti primer biasanya. Kita lihat aja nilainya berapa ini. Ya, pastikan sampai pas. Itu 5 ya. Berarti 5 ohm, kisaran 5 ohm. Nah, ini biasanya kakinya kurang connect ya, makanya dia berubah nggak pas. Nah, 5 ya. Oke, 5. Kita sisi ini dulu ya. Mana aja lah, kita cek aja, yang penting kita cek dulu. Nah, itu ada 6 ya. Nilainya 6 sini 12 ya, berarti ini udah ketahuan. Yang ini 5 atau 6 ya, 5 atau 6 ya, 6 ohm. Ini 12 atau cek lagi 11 atau 12 ya. Nah, udah ketahuan ya. Ini kisaran 5 atau 6, dan ini terlihat nih tembaganya gede, berarti ini primer. Otomatis ini primer, ini feedback, dan ini sekunder. Nah, ini berarti tandanya benar, ini sekunder. Sekunder ini nanti buat output langsung ke PLN ya. Kita mainkan di kaki primer dan feedbacknya aja. Oke, kita lanjut ke perakitan. Ini udah ketemu ya, primer udah otomatis primer. Yang kedua ini feedback, jangan sampai salah ya, pokoknya dicek dulu feedback. Ini sekunder. Kalau nggak dicek, kalau mati itu juga ngaruh ya. Oke, kita lanjut ke perakitan. Oke, pertama ya, saya mau sambungkan output untuk PLN nya dulu, yang di hitam ini ya, yang di hitam ini. Oke, kita sambung ke output PLN nya dulu biar gampang ya. Oke, kita sambungkan ke output PLN nya dulu ya, outputnya ya. Hati-hati ya, ini jangan sampai nempel ya, karena berdekatan sekali, base-nya sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali. Kecil sekali soalnya. Connect ya, di output langsung ke PLN. Sekarang kita tinggal connect ke kaki ini ya.
Nah, kita konekkan kaki transistornya ya. Untuk transistor bacanya adalah ini dari sebelah sini, ini basis, kolektor, emitor ya. Ingat ya, basis, kolektor, yang tengah kolektor, emitor. Dan jangan salah sambung. Nah, untuk penyambungannya ini di primer, jika Anda pertama kali misalnya di sini, terus basisnya di sini, kaki satu sini, dan gagal, nanti Anda tinggal tuker aja kaki basisnya, kolektornya ke sini ya. Kalau untuk trafo yang seperti ini, posisi yang seperti ini ya, karena posisinya beda-beda ya setiap cas HP. Nah, ini kasih kolektor yang tengah nyambung ke sini ya, primer yang ini ya. Nah, kita solder primer yang ini, basis nanti connect ke feedback yang paling kiri, yang paling kanan ya. Misalnya Anda basisnya di connect yang tengah sebelah kirinya sini, nanti dengannya lah Anda tinggal mencopot dan tuker aja ke sebelah sininya, oke ya, karena setiap posisi cas HP itu berbeda-beda. Saya tujukan seperti ini ya biar jelas ya. Posisinya saya perhatikan seperti ini biar jelas. Bahkan seperti ini ya biar gampang ya memahaminya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kita solder ya. Oke. Kita solder kaki yang di sini. Saya sarankan gunakan solder yang wattnya tinggi ya, 40 watt atau 60 watt, biar dia tingkat lelehnya itu bagus. Oke. Jelas ya. Tuh, udah sempurna nih. Ini basis, kolektor, ini emitor, nanti buat input minus ya, minusnya baterai minus ya. Ini terlalu berdekatan, nanti ini saya potong tangannya ya pakai gunting ya. Sekarang kita sambung resistornya. Resistornya kita akan sambung dari kaki ini ke silang ke sini. Andai kata tidak nyala, nanti di si basis ini ditukar ke sini dengan resistor dari sini ke sini. Kalau ini tidak nyala ya, itu percobaan. Tapi ini sudah saya coba dan ini sudah berhasil sukses ya. Jadi ini hasilnya bagus sekali. Kita pasang resistornya dulu. Oke, kita pasangkan resistornya dulu sini ya. Connect, kurang kenceng ya, connect tapi kurang kenceng kan Bu. Kita copot lagi dulu, kurang kenceng ini. Oke. Jelas ya. Jadi kaki sebelahnya
feedback. Artinya ke sini. Potong dulu. Nah, konektornya seperti ini ya. Tuh. Kabel. Proses perakitannya udah selesai. Nih, ini TP41C kolektor. Saya jelasin lagi. Ini anti gagal ya, pokoknya harus gagal. Kolektor, basis, emitor buat aki minus, baterai minus, baterai positif ambil dari sini. Output PLN sekundernya ya. Ingat dicek dulu ininya putus atau enggak. Kalau salah satu putus pasti nggak akan berhasil. Yang penting dicek dulu pakai voltmeter nilai ohmnya. Jadi ini primer biasanya paling kecil, feedback sedang, ini paling tinggi sekunder nilainya. Oke, ini untuk input minus, ini output PLN nya. Oke, boleh di screenshot ya atau disimpan. Nah, jelas displaynya kan. Oke, sini kita sambung ke aki input minusnya ya, ini ya. Kita kasih kabel hitam ya. Kita input aki baterai positifnya di sini ya. Ini buat input minus, baterai minus. Rangkaiannya udah jadi, kita tinggal tes hasilnya ya. Ini output PLN in baterai. Saya kasih karangan kali ya, simple. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini buat input aki minus, baterai minus. Ini yang in positif, ini output PLN 220. Ini dari 1,5 volt sampai 3,5 volt, bisa 5 volt juga bisa ya, tapi 5 volt ininya nanti akan cepat panas karena outputnya ini tinggi ya, karena ini saya pakai resistor 10 ohm ya.
ya, ini 10 ohm, nanti hasilnya lebih tinggi ya. Ini terang sekali ya, terang dibandingkan pakai yang 220, 300 atau 1K ya. Semakin tinggi resistor ya, dia akan menghambat laju prosesnya ya, jadi outputnya dia semakin kecil. Sekarang kita tes ke lampu ya. Oke kawanku, ini sudah saya siapkan colokan listriknya ya. Ini saya pakai lampu 10 watt nggak salah ya. Kayak 10 ya, 10 watt ini. Dan ini nggak ada apa-apanya ya. Dalamnya itu pun kosong ya. Kita sekarang sambungkan ini. Nah, ini outputnya, ini outputnya ke PLN ini ya. Kita coba outputnya, kita coba 1,5 volt. Kalau 1,5 volt dia lebih redup ya. Rangkaiannya kecil sekali. Jempol tangan pun ketutup tuh. Sekelingking pun ketutup ya, kecil sekali. Untuk input minus ini kita colok dulu, minus ini positif. Lihat ya, ini ada baterai, kita coba pakai baterai APC dulu. Ini positif ya sini. Di sini adalah minusnya. Loh, kok nggak nyala? Oh, tuh lihat. Nah, saya bilang ini nyalanya kecil. Tuh. Nyala ya, kecil. Ini berarti baterainya mungkin udah ini kali. Baterainya udah soak. Sekarang kita tes pakai 3,7 volt ya. Baterainya 3,7 volt. Positif kita ke sini, sambungkan ke sini. Nah, untuk negatif berarti ya dapat menyenggol rom negatifnya. Wih, yang saya bilang jos banget nih. Nah, ya. Jadi input dari baterai itu berpengaruh sekali ya. Ini oh. Ya, ini pakai 10 watt terang. Ini siang hari terang ya, kalau malam lebih terang lagi. Nah, nanti ini rencananya saya mau masukkan, bisa dimasukkan ke sini, tapi saya mau pakai saya masukin ke kotak X box ya, gede ya, nanti biar ini nah. Oke ya, ini lampunya terang banget ya, terang banget. 37 misalnya Anda pakai lampu 5 watt untuk penerangan apa namanya, emergency lampu, itu bagus sekali ya. Tapi perlu diketahui ya, semakin terang hasil outputnya, maka nanti ininya apa, daya kerja dari MOSFET ini MOSFET transistor ini dia akan panas ya, dalam artian panas, anget gitu ya. Dan juga resistor juga akan bekerja keras ya, resistornya akan bekerja ekstra ya. Nah, rangkaian seperti ini jos banget ini.
ya. Kalau untuk jangka panjang ini harus dikasih pendingin ya, pendingin yang satuan banyak sekali ya. Ini resistor 10 ohm, hasilnya kuat, tapi nanti yang cepat jebol adalah resistornya ya, karena dia 10 ohm dan ini juga 1/4 watt. Ini kalau diganti 2 watt, tapi efeknya nanti ininya akan lebih redup ya, lebih redup. Kalau nggak, saya nggak punya yang 2 watt ya, saya coba cari dulu ya, ada nggak ya yang 2 watt biar ketahuan seperti apa. Ini minusnya ya, ini no tipu-tipu, ini jaulitif ya, 3,5 volt ya, 1,5 volt juga bisa, tapi 1,5 volt nanti hasilnya kurang terang ya, harus pakai lampu 5 wattan ya. Ini soalnya 10 watt. Mantep men. Oke, kita mau coba cari yang 2 watt, ada nggak ya, kita coba cari dulu stok resistornya. Oke teman, ini saya nemu ini 10 ohm yang 2 watt. Saya mau coba ganti yang efeknya dia kayak apa. Oke teman, ini sudah saya ganti ya. Ini sudah saya ganti pakai 10 ohm 2 watt ya, dan hasilnya juga tingkat kecerahan lampunya itu sama, nggak beda jauh ya, karena nilai resistornya itu sama ya. Saran saya kalau untuk penggunaan jangka panjang ini harus dikasih pendingin ya, karena ini yang bekerja ya, semakin kecil dia semakin tinggi outputnya. Tapi kalau mau yang lebih irit lagi, ini naikkan nilai resistornya, misalnya 220 atau 1K atau 560 ya, nanti dia outputnya dia akan turun. Ini otomatis dia akan lebih adem ya, lebih adem lagi ya. Kita tes lagi ya, ini pakai 10 ohm 2 watt ya. Kita coba lagi. Kalau pakai baterai 1,5 volt dia nyala, cuman kurang terang ya, karena 1,5 volt ya, inputnya 1,5 volt, dan ini 10 watt, harusnya pakai 5 wattan dia baru lebih terang ya. Kita coba lagi ya, nggak ada hoak-hoakan ya. Tuh, saya taruh sini dah, ini darurat, hanya eksperimennya. Ini pun nyalanya jos banget ini kalau buat mati lampu pakai yang 5 watt aja udah lebih dari cukup nih, irit ya. Irit lagi, ini kabelnya kecil ya, kekecilannya. Wih, mantap nih. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Yang mau mencoba silakan simak dari awal. Ini pakai 10 ohm ya, dia voltasenya tinggi. Kalau mau yang lebih irit lagi, gunakan nilai yang lebih dari 10 ohm, misalnya 100, 200, 330 atau 560, 470 atau 1K ya. Kalau setengah watt dan 2 watt itu tingkat kecerahannya sama aja, yang penting nilai resistornya sama. Contohnya seperti ini, ketika saya pakai 10 ohm setengah watt kecerahannya sama, tapi ketika saya pakai 10 ohm 2 watt juga sama, hanya yang membedakan adalah ketahanan resistor ini lebih awet lagi dibandingkan yang setengah watt ya, harus dipahami di situ ya. Jangan lupa cek dulu kaki-kaki primer, feedback, dan sekundernya. Jika itu belum ketemu, maka nggak akan bakalan jadi jaulitifnya ini.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.